Hasan Imam Setiaji NIM 1126209 202051 dari TIPS SMA B. Saya di sini ingin membahas tentang sejarah VOC. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu Santi bisa menyapa kamu di Ruang Temu, sebuah ruang untuk melakukan temu meski terpaut jarak dan waktu. Nah, kali ini kita mau belajar tentang sejarah Indonesia nih, khususnya tentang sejarah VOC. Mungkin masih ada yang bingung nih, VOC itu Belanda atau gimana sih ya? Ternyata VOC ini adalah perserikatan dagang dari berbagai perusahaan niaga yang tersebar di 6 kota di Belanda. Jadi kayak misalnya nih, ada pedagang-pedagang di kota Belanda, di negara Belanda, di 6 kota itu. Terus mereka bikin perserikatan dagang, jadi perkumpulan. Berdirinya tanggal 20 Maret tahun 1602. Kenapa sih dibuat VOC ini? Karena untuk menghindari persaingan tidak sehat antar pedagang Belanda. Jadi ketika Indonesia atau Nusantara itu sudah ditemukan oleh para penjelajah samudra, mereka kesengsem kan ya dengan rempah-rempah yang kita punya. Akhirnya para pedagang-pedagang itu datang, termasuk para pedagang Belanda. Nah, karena itu masih belum ada perserikatan antara pedagang Belanda yang satu dengan yang lain, itu saling saingan. Nah, ini kan nanti bikin pemerintah Belanda jadi rugi gitu ya. Akhirnya dibuatlah VOC ini biar tersistem bahu-membahu demi keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, untuk memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan serikat dagang Eropa lainnya. Karena Inggris pada masa itu juga membuat sebuah perserikatan namanya East India Company gitu ya. Jadi VOC ini dibuat untuk memenangkan persaingan itu. Yang ketiga, ini sebenarnya adalah alasan utama, yaitu untuk memonopoli perdagangan rempah di Nusantara. Gimana caranya? Pokoknya rempah-rempah Indonesia itu hanya menjadi milik pedagang-pedagang Belanda. Makanya mereka buatlah VOC ini. Dan yang terakhir, untuk membantu pemerintah Belanda melawan pendudukan Spanyol. Jadi VOC ini nanti akan menghasilkan uang dong ya. Nah, uang-uang ini yang akan disetorkan juga sebagian kepada pemerintah Belanda untuk melawan pendudukan Spanyol. Gitu. Nah, karena VOC ini dalam tanda kutip berjasa nih pada pemerintah Belanda, akhirnya pemerintah Belanda memberikan hak oktroy. Ini adalah hak istimewa dari pemerintah Belanda untuk VOC. Untuk apa? Untuk menjadi wakil sah pemerintah Belanda di Asia, untuk melakukan monopoli dagang, mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri. Jadi sampai ada uang gulden. Gulden ini kan adalah uang Belanda ya, yang ada lambang VOC-nya loh, gitu. Kemudian yang keempat, untuk mengadakan perjanjian serta mengumumkan perang dengan negara lain. Jadi ketika VOC menduduki Indonesia, kemudian pada masa itu masih ada beberapa penduduk Inggris di Nusantara gitu ya, di Indonesia, mereka menyerang gitu. Jadi mereka berhak untuk mengumumkan perang. Yang kelima, menjalankan kuasa kehakiman, memungut pajak, ini yang nantinya akan memberatkan masyarakat Indonesia. Yang ketujuh adalah memiliki angkatan perang sendiri dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Jadi VOC ini benar-benar punya kuasa yang hampir penuh gitu ya terhadap Indonesia sebagai jajahan. Nah, untuk melakukan hal semua itu mereka tidak tanggung-tanggung untuk melakukan kekerasan sampai daerah-daerah masyarakat yang tidak mau tunduk pada VOC ini ditekan sedemikian rupa. Masyarakat Maluku karena tidak mau mengikuti VOC pada masa itu dibantai habis-habisan deh, mereka dibunuh, pemuka-pemukanya bahkan dibuang gitu ya ke negara lain atau daerah lain. Kejam sekali. Nah, yang kedua, kebijakan mereka adalah
melakukan politik pecah belah atau divide and impera, atau kalian mungkin tahu ini adalah politik adu domba. Yaitu jadi misalnya nih ada dua, pada masa itu kan Indonesia masih terdiri atas banyak kesultanan gitu ya. Misal ada kerajaan satu dengan kerajaan yang lain, mereka berselisih, nanti VOC ini masuk ke salah satu kerajaan, terus membuat perjanjian dengan kerajaan itu, membantu sampai kerajaan itu menang, tapi akhirnya kerajaan itulah yang nantinya dikuasai VOC gitu. Nah, ini adalah salah satu cara taktik VOC untuk memperoleh kekuasaan secara mutlak di Nusantara pada masa itu. Hebatnya dalam 5 tahun mereka bisa punya 15 armada dengan 65 kapal. VOC dari tahun 1602 hingga 1799 nanti itu dipimpin silih berganti sampai ada 32 gubernur yang memimpin VOC, karena memang selalu ada pergantian kebijakan. Tapi ada beberapa kebijakan yang terus dilakukan. Ini dia. Yang pertama adalah penarikan pajak. Ada 2 jenis pajak yang mereka terapkan. Ada kontingenten dan verplicht leverantie. Kontingenten itu adalah pajak wajib berupa hasil bumi. Jadi wajib setor pada VOC. Kalau leverantie ini tuh mereka menjual paksa. Jadi masyarakat itu wajib menjual atau menyerahkan hasil bumi kepada VOC, nanti dikasih harga yang sesuai dengan VOC, tapi jelas harganya pasti dikasih harga yang sangat murah gitu. Karena agar keuntungan VOC ini berlipat-lipat. Yang kedua adalah menyingkirkan pedagang dari negara lain. Jadi mereka berusaha dengan keras gitu ya agar pedagang dari Tionghoa, dari Arab, dari Inggris, dari Portugis, Spanyol itu semua pergi dari Indonesia. Ketiga adalah menentukan luas areal dan jenis rempah yang ditanam. Nah, ini kebijakan ini terjadi atau contohnya diberlakukan di Maluku ketika masyarakat dipaksa untuk menanam tanaman cengkih dan pala. Luas arealnya pun VOC yang menentukan. Kalau misalnya ada kelebihan, nanti dilakukan kebijakan ini ekstirpasi, yaitu penebangan kelebihan jumlah tanaman. Biar apa? Biar jumlah cengkih dan pala yang dijual di Maluku, yang ditanam di Maluku itu jumlahnya segitu terus. Ketika jumlahnya tetap, harganya akan tetap, yang menguasai hanya Belanda gitu. Yang kelima, kerajaan wajib setor upeti. Jadi kerajaan-kerajaan yang sudah dalam tanda kutip dibantu oleh VOC, melakukan perjanjian dengan VOC, mereka wajib ngasih upeti kepada VOC. Yang keenam, mewajibkan rakyat menanam jenis tanaman tertentu dan wajib jual ke VOC dengan harga yang sudah ditentukan. Ini contohnya ketika ini di masyarakat di Sumatera, Bali, Sulawesi Timur, dan yang pertama tuh di Sunda. Di tanah Pasundan mereka diwajibkan untuk menanam kopi, dan kopi ini harus berhasil, nanti hasilnya harus dijual pada VOC. Harganya juga dibanderol dengan harga yang murah gitu. Nah, Bu Santi akan menjelaskan beberapa jadi sepak terjang gitu ya perjalanan VOC dari beberapa 32 gubernur jenderal tadi. Kita akan bahas 2 yang cukup terkenal gitu ya. Yang pertama adalah Mr. Peter Booth ini. Pak Peter ini dia yang pertama kali datang ke Indonesia, kemudian pertama kali merintis VOC. Dia bertugas membangun markas besar di Ambon. Jadi sebenarnya tugas utamanya adalah memonopoli dagang. Tapi kan mau tidak mau harus merintis dulu ya dari awal. Dia membangun markas besar di Ambon. Dia membuat perjanjian dagang dengan Maluku untuk menguasai rempah-rempah itu, menaklukkan Pulau Timur, mengusir Spanyol dari Maluku, dan membuat kantor dagang di Jayakarta. Jayakarta itu sekarang Jakarta. Jadi dulu yang ramai itu kan pelabuhan Banten ya. Nah, dia membuat sebuah kantor administrasi gitu di Jayakarta. Namanya adalah Nassau-Huis. Nanti Peter Booth ini setelah digantikan oleh beberapa gubernur jenderal setelahnya, ternyata masih belum
masih belum bisa melakukan monopoli dagang. Akhirnya diutuslah Jan Pieter Zoon Koen atau JP Koen. Nah, dia inilah yang nantinya menjadi pencetus beberapa kebijakan yang menyiksa masyarakat Indonesia. Awalnya markas besar di Ambon ini dipindahkan ke Jakarta. Dari situ kan tadi di Jakarta udah ada ya Nassau Swiss. Nah, Nassau Swiss ini dibuat di sampingnya Mauritius Swiss. Jadi bangunan yang sama, kemudian dibuat benteng dengan benteng yang tebal besar. Di antara dua bangunan itu, Mauritius Swiss dan Nassau Swiss, itu dibangun penghubung, terus ada meriam-meriam. Akhirnya ini karena di pusat kota gitu ya, akhirnya dia bisa membumi hanguskan Jakarta. Jadi Jakarta dilumpuhkan, diganti namanya menjadi Batavia. Dan dengan demikian para pedagang-pedagang lain yang ada di Jakarta ini terdesak dan ke pinggir gitu ya, ke Banten gitu. Selain itu, JP Koen juga memonopoli pala dan cengkih di Maluku. Jadi kebijakan-kebijakan besar ini diambil oleh Jan Pieter Zoon Koen. Selain itu, dia juga membuat batu loncatan besar, karena akhirnya bisa sedikit-sedikit mulai memonopoli perdagangan rempah di Indonesia. Nah, ini adalah perlawanan masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah perlawanan Kesultanan Mataram ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Jadi Sultan Agung di Mataram itu sudah merasa bahwa ini kayaknya VOC ini nggak benar. Selain melakukan kekerasan, dia juga sepertinya akan menguasai Pulau Jawa. Nah, padahal kerajaan Mataram ini kan ingin melebarkan sayapnya. Akhirnya mereka menyerang ke Batavia, ke Jakarta gitu ya, pada 2 tahun ini. Tahun 1628 dan 1629. Kemudian perlawanan yang kedua dilakukan oleh Kesultanan Makassar dipimpin oleh Sultan Hasanuddin tahun 1666 hingga 1669. Nanti hasil akhirnya dari penyerangan itu adalah adanya perjanjian Bungaya. Oke, coba ini kuis ya, silakan kalian cari apa sih isinya perjanjian Bungaya. Akhirnya tahun 1799, tepatnya 31 Desember 1799, VOC ini nanti akan bubar. Kenapa sih VOC kok bisa bubar? Ada 2 faktor ya, faktor internal dan eksternal. Kita mulai dari faktor internal dulu. Korupsi. Mengerikan sekali. Jadi korupsi di VOC ini tidak hanya dilakukan oleh Gubernur Jenderal Pusat, tapi mengakar sampai ranting-ranting gitu ya. Mereka tidak hanya masalah pemotongan setoran ke VOC-nya, kemudian mereka juga minta tambahan upeti tapi nanti untuk pribadi. Mereka terus juga narik suap. Jadi banyak orang-orang Belanda yang ingin kerja di VOC karena di VOC ini kaya gitu ya. Tapi ketika mereka mau masuk situ, mereka harus bayar sejumlah uang pada para petinggi. Nah, inilah yang akhirnya merongrong, yang membuat akhirnya VOC ini melemah. Korupsi. Kedua adalah pegawainya ikut dagang untuk pribadi. Jadi bahkan gubernur jenderal juga ikutan dagang tapi untuk diri sendiri. Jadi keuntungannya tidak masuk ke VOC. Mentang-mentang mereka ada di Indonesia gitu ya. Terus ada praktik perdagangan gelap. Setelah itu ada pembengkakan anggaran pegawai. Jadi pegawainya itu makin banyak, tapi pemasukannya kan tetap gitu ya. Jadinya tidak sesuai antara penghasilan dengan pengeluaran. Banyak hutang untuk biaya perang. Nah, ini dia, karena VOC ini tujuannya memonopoli, dia melumpuhkan beberapa kerajaan, butuh dana, akhirnya mereka berhutang untuk perang ini sampai nggak bisa bayar. Persaingan dagang dengan serikat dagang lain. Jadi beberapa pesaingnya itu East Indian Company dari Inggris dan Company des Indes dari Prancis itu membuat
para pejabat dan pegawai VOC yang korup membuat persaingan ini tidak bisa dimenangkan oleh VOC. Jadi kurang kuat VOC ini. Dan yang terakhir, sulit memberi imbal kasih untuk pemegang saham. Karena apa? Karena penghasilannya sedikit dan banyak yang dikorupsi, apalagi banyak hutang gitu. Akhirnya VOC ini kelimpungan. Nah, faktor eksternalnya apa? Di Belanda itu dikuasai oleh Prancis. Jadi ceritanya Napoleon Bonaparte dari Prancis itu kan negara-negara di Eropa ini kan mayoritas monarki ya, kerajaan. Nah, di Napoleon Bonaparte dari Prancis ini ingin menyebarluaskan cita-cita revolusi Prancis, yaitu untuk menganut sistem pemerintahan yang lebih setara gitu. Jadi untuk membangun kesetaraan dan kebebasan, akhirnya Belanda ditaklukkan oleh Prancis, muncullah Republik Balkan. Raja Belanda Willem VII ini digulingkan oleh rakyat republikan. Jadi akhirnya si Raja Willem kelima ini mengungsi ke Inggris. Nah, Republik Belanda sebagai bawahan Prancis ini akhirnya membubarkan VOC. Karena apa? Karena dianggap VOC ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka pegang gitu. Nah, dengan demikian VOC yang mengalami melemah secara dari dalam gitu ya, dari internal, juga ada faktor-faktor eksternal yang membuat kekuasaan VOC akhirnya berakhir. Nah, demikian penjelasan Bu Santi tentang VOC. Terima kasih atas perhatian kalian, semoga bisa mudah dipahami. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.